Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dari tempat ini, Shalom. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Boleh saya melihat lambaian tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Dua-duanya Bapak Ibu Saudara, boleh sorakan haleluya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, mari yang bersukacita lambaikan tangan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kasih setia dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk ibadah satu yang sudah kami lewati ya Tuhan, dan sekarang kami akan melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini untuk ibadah dua ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya urapan-Mu nyata kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Bapa, hadirlah Engkau Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan. Engkau menguasai hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, firman yang kami dengar pada hari ini Engkau masukkan ke relung hati kami ya Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, menghasilkan buah yang banyak di dalam kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, Bapak Jebua ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan dalam melayani Engkau untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo. Engkau berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau pakai pelayanan dan Engkau berikan dia kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati gembala pembina kami, Bapak Bambang Yonan Tuhan, beserta tempat wakil gembalanya ya Tuhan. Kiranya urapan-Mu semakin nyata untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai juga Bapak rohani kami ini ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan memenangkan jiwa. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami berdoa untuk gembala kami GGBI Alam Hotel, Bapak Kota Siahaan. Bapak, Engkau juga sertai Bapak gembala kami yang melayani di luar kota ya Tuhan pada hari ini. Engkau lebih pakai lagi Tuhan dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Kau jauhkan daripada bangsa kami ini bencana-bencana ya Tuhan. Kau jauhkan daripada teroris. Kau berikan keamanan yang sempurna bagi bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Kau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden kami ini ya Tuhan. Berikan dia kesehatan yang sempurna ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Gubernur kami Sumatera Utara ya Tuhan, Bapak Edi Ramayadi beserta Ijek ya Tuhan. Tuhan juga memberikan roh yang takut akan Engkau dalam memimpin Sumatera Utara ini ya Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan pemerintahan Kota Medan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Bobi Nasution beserta wakilnya dan seluruh jajaran yang ada di wali kota sampai ke desa-desa ya Tuhan, dan ke kelurahan-kelurahan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya pemerintahan kami memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga kiranya memakai para jemaat-Mu ya Tuhan, GBI Alam Hotel. Engkau berkati para jemaat ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap usaha, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan. Tuhan Yesus juga memberkati yang belum menemukan jodoh dan teman hidup. Engkau memberkati juga yang merindukan pekerjaan ya Tuhan, yang masih sekolah ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Para diaken Kau berkati juga ya Tuhan, diakones dan seluruh pemain musik. Kau berkati WL yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Kau urapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan biarlah kiranya ya Tuhan
Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami datang Tuhan menghampiri Engkau di tatamu. Kami membawa hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa hati yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi kami percaya semua karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Bersama-sama lebih lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja. Ya Tuhan, Kau yang termulia ya Bapa. Termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah
menyembah, kami memuji, memuliakan Engkau. Oh, ku sembah, kami penuhi tatamu Tuhan dengan sembah dan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan ku sembah. Dengan segenap hati kami mau nyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami angkat suara, kami sembah. Yes God. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berkuasa atas hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus. Di tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan, ketika kami boleh mengalami Engkau Tuhan, dari segenap hati kami keluar kata-kata yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh berkata Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau baik. Ora bala 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 bala. Cikirabaya ralabaya rabaya mo. Baik di bumi maupun di surga, hanya Kau yang pribadi yang mengenal setiap hati kami. Haleluya, haleluya.
mau menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau menikmati curahan Roh Kudus-Mu dari tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat kami menyembah-Mu Bapa, Tuhan akan pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menarik kami untuk kembali dekat kepadamu Tuhan. Shandaya ralabaya ralabalaba. Shikirabaya ralabalaba. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami, buka seluruh hidup kami. Kami terima Roh Kudus-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu itulah yang menguatkan setiap kami Tuhan. Apa yang tidak kami ketahui, Roh Kudus-Mu yang akan memberitahu bagi setiap kami Bapa. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang kami sembah, Allah yang setia. Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Orang bayar sikira Mari angkat suara sembah Dia. Mari nyanyikan kebaikannya. Sebab tiada Allah yang seperti pribadi-Nya. Kepada kekudusan-Mu Tuhan. Sebab tak seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Itu janji-Mu Tuhan. Bersama-sama kami angkat hati kami Tuhan. Mari dengan segenap hati kita. Mari dengan lebih lagi katakan. Kami mau mengamat Tuhan. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi katakan, ku angkat hati. Penuhilah setiap kami Tuhan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu.
biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi setiap kami, itu semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Kami percaya dari tempat ini Tuhan, kami akan terima mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Kuasa yang untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya, bersama-sama dengan segenap hati kita katakan, amin. Kita adalah orang-orang pilihan Allah, amin. Boleh saya melihat orang-orang yang dipilih Allah. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya Bapak Ibu Saudaraku. Sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami? Jangan malu-malu untuk Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia, amin. Tuhan ciptakan kita lebih daripada pemenang. Katakan kanan kirimu, kamu lebih daripada pemenang. Siap memuji Tuhan saudaraku? Boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkata Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari dengan bersukacita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kuasa Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa
Tuhan akan ubahkan setiap kita, amin. Boleh katakan kanan kirimu, kamu akan terus diperbaharui. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tuntun kami Bapa. Tuhan yang berjalan lebih dulu bagi setiap kami Tuhan. Karena kami gak mau berjalan kalau Tuhan gak berjalan bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan kami terbatas. Yang satu kami yakini Tuhan, Tuhan kami tidak terbatas mengasihi kami tanpa syarat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami setiap waktu, berjalan dalam Roh. Mari Bapak Ibu Saudara kita berlahan bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Lord, haleluya. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, siang hari ini kami membuka hati kami membuka hidup kami. Berkuasalah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mampukan kami, pimpin kami, tolong kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami bukan saja hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah firman bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi yang sanggup mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Shalom. Mari Bapak Ibu sebelum duduk, berikan senyum sukacita kiri dan kanan dan katakan, alami Pentakosta ya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Saya percaya karena kebaikan Tuhan, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bahwa hari Minggu yang lalu kita sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan kita tahu bahwa di hari Pentakosta ada 120 orang murid menunggu, berdoa, memuji Tuhan di loteng atas, dan tiba-tiba mereka diurapi oleh Roh Kudus. Dan sejak itu murid-murid berani bersaksi. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula dilahirkan. Rasul Lukas itu menuliskan dengan jelas peristiwa Pentakosta yang terjadi. Sepanjang bulan ini kita akan mengimani dan melakukan apa yang Tuhan katakan, bahwa kita harus mengalami Pentakosta. Katakan mengalami Pentakosta. Nah, Pentakosta adalah hari ke-50 Penta setelah Yesus bangkit. Ya, setelah Yesus bangkit. Nah, mari kita akan membuka firman Tuhan, bagaimana peristiwa Pentakosta ini diceritakan oleh Lukas. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu adalah hari yang luar biasa bagi orang percaya, yang membuat kekristenan kita bukan hanya sekedar agama. Mengapa saya katakan begitu? Karena Allah yang luar biasa itu, Allah pencipta langit dan bumi itu, bukan hanya ada di luar, tapi di hari Pentakosta, kekristenan bukan hanya sekedar agama. Saya katakan, Allah pencipta langit dan bumi itu, Allah yang hebat dan perkasa itu, memutuskan untuk berdiam di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Saudara, Allah yang luar biasa itu, Allah Roh Kudus, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah dan dia memutuskan untuk tinggal dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan hal itu. Nah,
Oleh karena itu saya percaya ketika Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Tapi Roh Kudus dicurahkan untuk menyiapkan kita bagi sorga, Bapak Ibu. Nah, saudara, oleh karena itu, biarlah setiap kita itu mengalami Pentakosta, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat, ya, saya percaya bahwa Roh Kudus itu bukan hanya identik dengan bahasa roh, jangan salah Bapak Ibu. Ya, nah, saya sendiri berbahasa roh, ya. Tetapi Roh Kudus itu jangan kita hanya sekedar kalau namanya Roh Kudus, oh itu identik dengan bahasa roh. Enggak. Bahasa roh itu hanya salah satu tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan masih banyak karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Nah, kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bersama-sama kita membacanya 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya menggarisbawahi 3 kata ini, kamu, kuasa, saksi. Tetapi kamu ini adalah pribadi, orangnya, saya dan Bapak Ibu, manusianya, bukan tempat, bukan gedung, bukan benda, bukan peralatan. Karena Tuhan tak pernah mengurapi benda. Jadi kalau ada rumah mau diberkati, diurapi, bukan rumahnya yang disiram minyak, begitu ya. Tapi pemilik rumahnya yang diurapi. Ya, saya kalau disuruh mengurapi kantor, Pak, berkatilah kantor kami, karena kantor kami itu sebenarnya banyak hantunya. Saudara, bukan gedung yang disiram dengan minyak, ya. Orang yang ternyata setannya itu yang kita urapi, Bapak. Saudara, ingat, Tuhan gak pernah mengurapi benda. Yang diurapi siapa? Orangnya, saya, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kuasa di sini, kuasa itu adalah dunamis, power, kekuatan. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan, kuasa. Jadi kuasa di sini beda dengan dalam 1 Yohanes 26, Yohanes 1 ayat 26 itu adalah exousia, otoritas. Tapi di sini betul-betul kuasa, dunamos, kekuatan yang tidak terbatas Tuhan berikan. Ya. Nah, jadi saudara, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Katakan bersama dengan saya, saksi. Nah, saksi di dalam bahasa aslinya itu marturos. Martir. Apa yang teringat dalam benak kita kalimat martir itu syahid. Berjuang sampai mati. Orang yang mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, beriman kepada Tuhan Yesus walau sampai harus mati, itu namanya saksi. Begitu. Nah, tapi bagi Tuhan gak penting cara matinya. Yang penting cara hidup, katakan cara hidup. Ya, bukan cara mati. 12 murid Yesus matinya juga mengenaskan. Lihat Petrus matinya gimana? Disalib kepala di bawah. Ya, Thomas di India ditarik pakai kuda ke 4 penjuru angin, lepas semua. Ya. Yohanes itu direbus karena gak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Markus di India itu dikuliti hidup-hidup, Bapak Ibu Saudara. Stefanus, pernah dengan cerita Stefanus? Dia dilempar batu sampai mati. Dan tahukah siapa pemimpin yang menyuruh ngelempar mati Stefanus? Rasul Paulus. Saudara, tapi saya percaya ketika mereka sepertinya hampir mati, dilempar pakai batu Stefanus, saya yakin dia gak merasakan apa-apa. Dia hanya melihat ada mahkota Tuhan turun atas hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Tuhan gak penting cara mati seseorang, mau mati kena COVID kayak serangan jantung, kecelakaan, gak penting. Yang penting
cara hidup kita. Bapak. Karena cara Tuhan manggil itu beda-beda. Sudahkah selama hidup saya sudah menjadi murid Kristus yang dipenuhi Roh Kudus dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan? Itu akan menjadi pertanggungjawaban kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di hari Pentakosta ini kita perlu kuasa. Jadi kuasa yang diberikan bukan hanya sekedar berbahasa roh, enggak Bapak Ibu. Tapi bagaimana supaya saya dan saudara bisa hidup dalam kehendak Tuhan apapun bayarannya. Nah, apa saja yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Makanya jangan ada yang berkata, gereja si A ini gak ada Roh Kudusnya. Begitu ya, hanya gereja kita yang ada Roh Kudusnya. Gereja yang lain gak ada Roh Kudus. Oh, itu salah. Kita gak boleh menghakimi seperti itu. Karena orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tapi ingat, berbeda menerima dengan penuh Roh Kudus. Ya. Orang percaya itu harus mengalami kepenuhan. Firman Tuhan berkata begini dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka ini siapa? Ini murid-murid Yesus yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari alami Pentakosta itu kembali. Mari alami kepenuhan Roh Kudus itu kembali. Seperti gelas, sekarang mungkin cuma setengah, ini harus penuh terus. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus, maka ini lihat ciri-cirinya. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani, enggak sembunyi-sembunyi lagi mereka. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada pengurapan Roh Kudus? Saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang, ketika Yesus berumur 10 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Ya? Iya, jangan ragu Bapak Ibu. Ya. Tapi apakah dia sudah membangkitkan orang mati? Belum. Pada umur 15 tahun, apakah Yesus anak Allah yang hidup? Apakah dia sudah berjalan di atas air? Belum. Pada umur 29 tahun, apakah Yesus anak Allah yang hidup? Tapi apakah dia sudah ubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati, meneduhkan gelora laut? Belum. Kapan Yesus mulai melakukan mujizat? Pada waktu dia diurapi oleh Roh Kudus. Selama dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus, belum diurapi Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat. Kisah Rasul 10 ayat 38, mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara lihat, baru pada umur 30 tahun Yesus, setelah apa? Setelah dia keluar dari Sungai Yordan, Yesus lihat, ada 3 pribadi muncul bersamaan pada waktu itu. Yesus muncul dari dalam air, lalu ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu ada suara dari langit, lihat anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, sejak Yesus diurapi oleh Roh Kudus, maka dia melakukan mujizat. Dia melakukan perbuatan baik, menyembuhkan orang, mengusir setan, dan dia menyembuhkan, ya, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, kalau Yesus saja perlu Roh Kudus, apalagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ada amin? Katakan, saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Saudara, gak main-main. Allah yang luar biasa itu saya katakan memutuskan untuk berdiam dalam diri Bapak Ibu dan saudara. Coba katakan kiri kanan, Allah Roh Kudus berdiam dalam diri Anda. Jangan main-main, Bapak Ibu. Ya, Allah itu gak ada di luar.
Allah itu ada dalam hati Bapak Ibu semua. Saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan? Lihat, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mempertontonkan, menunjukkan perbuatan baik kepada dunia ini. Seperti yang Yesus lakukan. Dia menabur kebaikan, tetapi kebaikan bukan standar agama. Saudara. Karena di luar sana juga orang buat baik, benar? Ya, tetapi tujuannya apa? Orang berbuat baik supaya masuk sorga, kan begitu ya? Dan ada agama lain percaya, saya berbuat baik supaya pada kehidupan berikutnya saya menjadi orang terhormat. Begitu. Ada. Itu namanya reinkarnasi. Percaya ada kehidupan berikutnya. Jadi kalau saya berbuat baik, nanti pada kelahiran berikutnya saya mungkin akan jadi bangsawan, jadi raja, jadi pangeran. Tapi kalau saya berbuat jahat, mati, maka pada kehidupan berikutnya saya mungkin jadi monyet, jadi lutung, jadi buaya, jadi kadal begitu ya. Itu ada ajaran seperti itu. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya selamat. Karena ada Allah Roh Kudus di dalam hati kita. Maka kita percaya juga kebaikan itu ada dalam hati kita. Sehingga karena Roh Kudus lah kita mampu berbuat baik. Rasul Paulus sendiri katakan begini, setiap kali saya ingin berbuat baik, tapi yang jahat selalu kulakukan. Jadi dia sadar bahwa kalau dia bisa berbuat baik, itu bukan karena dia. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus. Nah oleh karena itu, mari, kebaikan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau saudara pelajari Alkitab ya, tidak pernah ada karakter Tuhan dan sifat Tuhan yang paling banyak dibicarakan Alkitab selain dari kebaikan Tuhan. Bahkan kebaikan Tuhan itu bagi orang Israel itu lagu wajib dan lagu kebangsaan mereka. Bab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, waktu kebaikan Tuhan ini dikumandangkan, dinyanyikan, musuh-musuhnya dikalahkan. Saudara-saudara, itulah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Bukan supaya terhormat pada kehidupan berikutnya. Tetapi kita berbuat baik karena kebaikan itu sifat dan karakter Tuhan yang dibutuhkan dunia ini. Dan sarana yang Tuhan pakai adalah kehidupan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu. Katakan bersama dengan saya sarana Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini, jangan kita menabur kebaikan dengan standar dunia ini. Kalau lu baik, gua baik. Dunia itu, ya kan? Kalau lu jahat, gua lebih jahat lagi. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun orang berbuat baik, berbuat jahat, tetap kita harus berbuat baik. Karena hukum kasih, Tuhan katakan, kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Artinya, kalau orang berbuat kejahatan, jangan balas dengan kejahatan. Saudara, kalau orang minta baju, kasih jubah yang lebih baik. Kalau orang minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Begitu. Saudara, oleh karena itu, kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa mengampuni, kita pasti sulit. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang menjahati kita, Bapak Ibu? Kalau itu bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang menolong kita, Bapak Ibu. Memampukan kita. Oleh karena itu, kita sangat perlu Roh Kudus. Ada satu penginjil yang namanya Smith Wigglesworth. Dalam hidupnya, pelayanannya,
ada 14 orang dibangkitkan dari orang mati. Lebih hebat dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tapi sebelum dia bertobat, dia itu tukang ledeng yang kasar sekali, Bapak Ibu. Dia kasar sama istrinya dan melarang istrinya ke gereja. Istrinya ini seorang pendoa, rindu sama Tuhan, tapi dia harus tanggung penderitaan itu. Dan suatu malam, di malam Natal, dia berani datang sama Smith. Papa yang baik, boleh gak aku ikut Natal malam hari ini? Sekali ini aja, Pak. Tidak bisa, katanya. Dia minta lagi, tidak bisa. Dia minta sekali lagi, dia bilang, oke pergi, tapi terlambat sedikit, saya kunci pintu. Kamu gak boleh masuk. Saudara, istrinya pergi, Anda kalau baca bukunya luar biasa. Dia pergi dan karena kerinduan, saudara, dia terlambat pulang dan suaminya sudah kunci pintu. Dan ketika dia pulang dia rumah, papa buka pintu. Enggak dibuka-buka, papa buka pintu. Berjam-jam dan situasi pada itu dingin, lagi musim dingin. Saudara, papa buka sampai pagi, Bapak Ibu. Dia udah lemas. Akhirnya suaminya dengan berang dia buka pintu, dia kesal. Tapi ibu ini Mary namanya, dia kata, makasih ya Pak, papa udah makan dengan lemas. Dia langsung ke dapur, Bapak Ibu. Dia masak sop untuk suaminya. Dia masak. Lalu dia bawa sop itu kepada suaminya yang duduk leha-leha di meja dan, Pak ayo makan Pak, Bapak pasti lapar katanya. Lalu Smith makan tapi dengan hati yang masih kesal, marah, dia makan. Tapi saudara tahu tiba-tiba di saat makan itu mengalir air mata keluar daripada Smith itu. Dia nangis Bapak. Dan dia jam mama saya ngatakan, kenapa mama bisa pergi tahan sama saya? Saudara-saudara. Saudara, sejak itu terjadi KKR di rumah itu Bapak Ibu. Dia melihat kebaikan daripada istrinya, itulah yang merubah Smith. Akhirnya jadi seorang penginjil yang luar biasa. Hebat penginjilannya, mengapa? Karena saudara, kita gak bisa ubah orang lain. Tapi kebaikan yang terpancar dalam hidup kita, itu akan sanggup menghidup, akan sanggup mengubah orang lain. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mampu menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu, saudara sekalian. Setiap kita pasti punya persoalan. Ya, mungkin saat ini ada yang terikat dengan narkoba, mabuk, judi, terikat rokok, pergaulan bebas. Anak-anak yang mengalami masalah, sepertinya kita nggak sanggup, tapi percayalah, Roh Kudus sanggup mengubah itu. Kalau kita mengandalkan Dia. Saudara-saudara, ini hari ini, ya. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara dicatat tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, next slide-nya, ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, Tuhan gak mau keluarga kita berantakan. Tuhan gak mau suami atau anak kita terikat narkoba, judi, segala macam. Ada persoalan keluarga, kesehatan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada kuasa iblis yang coba menghalangi anak-anak Tuhan itu mengalami kasih Kristus. Dan itulah yang harus kita perangi. Nah sekarang apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa ciri-ciri orang yang mengalami Pentakosta? Itu dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, mari Bapak Ibu sama-sama kita bacakan kembali supaya firman itu melekat dalam hati kita. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di ayat 41, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berani bersaksi. Dan dicatat Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat, ada penambahan jiwa. Jadi saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda yang pertama itu adalah dia akan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Katakan memenangkan jiwa. Saudara, hanya pekerjaan Roh Kudus yang mampu kita bisa bersaksi memenangkan jiwa. Sudahkah kita membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan? Berani bersaksi, berani memberitakan firman Tuhan. Tidak rindukah Bapak Ibu membawa jiwa agar kursi-kursi yang kosong ini bisa diisi oleh jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan? Saudara, mari kita datang setia beribadah dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak sanggup untuk menobatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, tadi pagi saya bersaksi, saya punya kelompok sel FA. Lalu ada anak muda Chinese, dia waktu itu masih Buddhis tapi dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia berdoa dan dia terima Yesus sebagai Tuhan, tapi konsekuensinya apa? Dia dibenci sama keluarganya. Dia diusir sama papanya. Nggak boleh ke gereja. Tapi dia tetap berdoa terus. Suami istri dia udah menikah, saudara. Tapi suatu saat papanya sakit, masuk ICU. Dan lama dirawat di ICU, tiba-tiba papanya mungkin sudah mulai mendekati ajalnya. Minta tolong anaknya datang mendoakan dia yang diusirnya itu. Lalu anaknya berkata, "Papa, kenapa Papa panggil saya? Untuk berdoa, bukan Papa melarang saya berdoa." Papanya bilang, "Waktu saya di ICU, saya seperti terbang dan melihat jasad saya ada di situ. Dan tiba-tiba saya melihat sekeliling saya gelap menarik saya. Tapi tiba-tiba ada baju putih, tangan putih yang terulur memegang tangan saya, mengangkat saya. Dan saya tahu itu Tuhan Yesus," katanya. Saudara, dan sejak itu dia didoakan Bapak Ibu. Saya percaya sekalipun dia meninggal, tapi dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita nggak mampu untuk menobatkan orang, membuat orang bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah menabur firman, bersaksi, saudara-saudara. Oleh karena itu yang kedua, ciri orang yang mengalami Pentakosta atau dipenuhi Roh Kudus adalah dia mengalami pertumbuhan rohani. Katakan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, jemaat mula-mula ketika dijamah maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara-saudara. Ya, karena mereka hidup bergaul dengan Roh Kudus, mereka bertumbuh dalam pengajaran. Mereka rindu bukan hanya hari Minggu dengar khotbah, tapi tiap hari mereka mau studi Alkitab, begitu ya. Rindu belajar, menelaah firman Tuhan. Di gereja kita ada kelas namanya KOM, ya, pemuritan. Kalau saudara, ayo rindu masuk kelas KOM, belajar sebagai tanda Anda rindu akan pengajaran. Ya, jadi bertumbuh. Yang kedua cirinya adalah makin dalam dengan persekutuan, bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Ada orang yang sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, tapi jarang-jarang ikut ibadah, begitu ya. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus akan rindu bersekutu, bernyanyi bersama, saling mendoakan. Kalau bisa setiap hari Minggu, kan begitu. Karena setiap hari saya rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, di gereja kita ada namanya kelompok sel, namanya family altar. Ya, nah, ayo. Siapa yang belum ikut tertanam dalam family altar, tempat kita untuk makin dalam dengan persekutuan. Bergabung. Nah, ada perjamuan kudus. Mereka rindu perjamuan kudus. Artinya setiap kali ikut perjamuan kudus, maka kita selalu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengingat bagaimana darah Yesus tercurah di kayu salib bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, itu ditandai dengan doa. Saudara, murid Yesus 10 hari mereka doa, pujian, penyembahan. Sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita gak punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, maka kita sulit dipenuhi oleh Roh Kudus.
Katakan doa pujian penyembahan. Saudara, rindukanlah Roh Kudus. Dan yang ketiga, ya. Jadi ini adalah 4 pilar pertumbuhan rohani. Jangan jadi Kristen bonsai. Tahu Kristen bonsai? Sudah tahunan jadi Kristen. Tapi disuruh melayani gak mau melayani. Disuruh doa gak mau doa. Disuruh ngambil bagian dalam pelayanan gak mau. Padahal KTP-nya dari kecil sudah Kristen. Ya, tapi gak tumbuh-tumbuh. Yang ketiga, ciri murid yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia menyembuhkan. Melakukan mujizat seperti yang saya katakan tadi. Menyembuhkan artinya menyembuhkan hati yang terluka, semangat yang patah, dia beri semangat. Bahkan tadi, tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Saudara, kalau ada yang sakit jangan tunggu pendeta datang. Karena Anda punya otoritas yang sama, saudara-saudara. Doakan. Dan saya percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia tumpang tangan, maka yang sakit akan sembuh. Saudara-saudara. Dan ciri yang keempat adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti jemaat mula-mula, mereka itu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka saling membagi-bagikan. Ada kepedulian sosial, menabur kebaikan. Mereka nggak mau jemaatnya ada yang berkekurangan. Saudara, kita adalah jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Kalau satu tangan luka, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Nah, oleh karena itu, mari kita peduli sosial. Katakan peduli sosial. Ya, memperhatikan yang lemah, yang kuat menolong yang lemah. Saudara, dan ciri yang kelima itu adalah mereka disukai semua orang. Katakan disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menjadi pribadi yang disukai. Saudara, saya mau setiap kita, kalau si A datang, aduh rasanya sukacita damai, selalu jadi solusi kehidupan dia. Jangan sampai orang berkata, maunya si B itu gak usah datang lah, bikin rusuh aja. Kalau datang ada pertengkaran begitu ya. Nah, kalau kita disukai semua orang, sebenarnya kita sudah membuka pintu keselamatan buat orang lain. Karena dia mau mendengar apa yang kita ucapkan. Ada wibawa Kristus, kita jadi solusi kehidupan. Lewat kehidupan kita, orang akan berkata, oh saya tahu bagaimana jadi bapak yang baik. Bagaimana menjadi ibu yang baik. Bagaimana menjadi anak yang baik. Bagaimana menjadi bisnismen yang baik, pedagang yang baik. Lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi terang dunia. Katakan terang dunia. Bukan terang gereja. Karena kalau terang gereja, hanya di gereja saja nanti kita pujian penyembahan sampai malaikat juga minder lihat kita Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nanti keluar dari gereja gantian, setan yang minder. Sejajaknya aku gak lebih jahat dari orang ini begitu. Jangan di gereja kita saleh tapi di luar salah, kan begitu ya. Di dalam gereja buka Alkitab tapi di luar buka alkohol begitu ya. Di gereja haleluya. Tapi di luar halelupa sampai di rumah halilintar kan begitu. Saudara, kehidupan rohani kita 24 jam. Katakan 24 jam. Kita terang dunia bukan terang gereja. Saudara-saudara. Oleh karena itu doa saya, biarlah setiap kita hari ini kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta, saudara, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdoa. Dan ketika kita pulang, kita nggak sama lagi Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus pada siang hari ini? Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Mari doa, buka hatimu, katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Saudara, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan ada dalam diri saudara. Saya nggak tahu apapun persoalan yang engkau alami, saudaraku. Mungkin saat ini engkau anggap rumah tangga nggak mungkin pulih. Suami anak saya nggak mungkin pulih dari jerat narkoba, pergaulan bebas, kesehatan saya nggak mungkin pulih. Tapi hari ini Roh Kudus mau menjamah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang terbatas, tidak ada yang mustahil. Bagi Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Mari terima pengurapan dari Roh Kudus. Oh, terima. Buka hatimu, jangan diam. Oh, bagi engkau yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Oh, jamah Tuhan, jamah. Oh, penuhi umatmu, jamah hatinya Tuhan. Oh, ucapan kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Sembah Dia, penuhi umat, jamah Dia, jamah Tuhan. Oh, penuhi. Oh, damai sejahtera sukacita itu memenuhi. Oh, Roh Kudus Engkau yang menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman ini. ditabur oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jebua ya Bapak. Biarlah kiranya berkat pengurapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya terus Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kiranya apa saja yang diperbuatnya, bahkan usahanya Tuhan, biarlah kiranya semua berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan setiap kami Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami boleh semakin bertumbuh pengenalan kami akan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kuasa ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa itu aktif dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Tiba saatnya kita untuk menyaksikan Warta Sepekan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Si langit bumi, haleluya, sembah sujud di langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi. Untuk informasi gereja kita selanjutnya, Bapak Ibu Saudara boleh melihat sosmed kita GBI Alam Hotel untuk kegiatan sepekan. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Puji syukur sembah kami kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, anugerahmu, kebaikanmu yang terus kau berikan kepada kami. Ibadah kami dari sesi pertama dan kedua ini Tuhan Yesus, kau telah ambil alih semuanya Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan, karena Engkau Immanuel bersama kami, kami bersamamu Tuhan. Dan Engkau Mesias di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sepakat bersama-sama sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel ini Tuhan Yesus, telah bersorak-sorai memuji-muji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Kami juga telah mendengarkan sebagian isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak J. Buat Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu, nubuatan-nubuatan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anaknya Tuhan, keluarga besarnya Kau berkati, usaha pekerjaannya Kau berkati di dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga terhadap hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan Yesus, yang berada di Kabanjai melayani-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, keselamatan, perlindungan, pertolongan daripada-Mu Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Hikmat marifat dari surga Kau berikan juga kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada
siang hari ini Tuhan Yesus, kembali kami memohon belas kasihan-Mu kepada sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, di mana kami mempunyai rencana-rencana hati pikiran kami untuk di dalam pribadi kami, keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Berkati anak menantu cucu kami Tuhan, pakai lebih lagi mengenal Yesus dengan benar dan baik Tuhan. Dengan hikmat marifat yang dari surga Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk minggu ke depan Tuhan, minggu kedua Tuhan, segala rencana kami Tuhan kami tetap serahkan kepada-Mu. Peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat yang teracung ke surga itu. Jangan Kau lepaskan kami di dalam nama Yesus. Kau buat berhasil dan beruntung bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami bersama-Mu Tuhan. Begitu juga persembahan yang daripada-Mu Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan telah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, berkati 100 kali lipat berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Pencurahan Roh Kudus-Mu terjadi pada siang hari ini Tuhan, kepada pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Pencurahan Roh Kudus-Mu yang kami rindukan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus, menerima berkat yang dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita mulai hari ini, serta persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Sampai minggu depan, selamat hari Minggu.